ampun selamat. Karena Roh Kudus itu adalah curhat. Kami bisa bercurhat dengan Tuhan. Kami bisa curhat dengan Roh Kudus malam ini. Berfirman, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kebesaran-Mu, ku rasakan sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini.
sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Malam dahsyat, malam dahsyat, malam minggu dahsyat, malam luar biasa, malam dahsyat, malam hebat, malam minggu, taman ini, jantung kota Jayapura, Jayapura penuh kemuliaan Tuhan, Jayapura dilewat oleh Tuhan, Jayapura dibanjiri dengan berkat dari surga, Jayapura, Jayapura, lihat kemuliaan Tuhan, Jayapura, Jayapura, dengar, Jayapura, dengar, Jayapura, dengar, gubernur, dengar, wakil gubernur, dengar, wali kota, dengar, DPR, dengar, pegawai-pegawai negeri, dengar, anak-anak jalanan, dengar, hamba-hamba Tuhan, dengar, semua dengar, orang Papua dengar, dengar Yesus. Yesus yang termanis bagi aku, bagi aku, bagi aku. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis bagi aku, cinta selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kantor Pes Jayapura, haleluya. Taman Mimpi, haleluya. Gedung DPR, haleluya. Kantor Klasis, haleluya. Kota-kota Jayapura, haleluya. Anak-anak jalanan yang hebat dan luar biasa, haleluya. Semua di sini, haleluya. Kita pun tangan, haleluya. Malam ini Pendeta Yehezkiel Cekitodo bermalam minggu di Taman Imbi. Haleluya, silakan duduk saudara, saudara yang luar biasa, saudara-saudara yang hebat, saudara-saudara yang diperhitungkan Tuhan. Malam hari ini kita semua bermalam minggu di Taman Imbi, jantung kota Jayapura. Amin, amin, haleluya, haleluya. 64 tahun yang lalu saya bekerja di sebuah kantor yang namanya Kantor Pes Jayapura. Ketika saya tinggalkan negeri orang KTK, pedalaman Jaya Pegunungan, Tanah Paniai, Wisal Beren di sana. 64 tahun yang lalu saya bekerja di Kantor Pes Jayapura. Di pedalaman tanah Papua, di gunung-gunung, di lereng-lereng, tidak ada orang tua tanam tanaman bobor yang bisa bermiras. Di gunung-gunung, di lembah-lembah, di sana tidak ada pohon bobor yang dijadikan orang miras. Ketika
Yeskel tiba di Jayapura, bekerja di kantor pos. Setiap bulan habis gaji. Habis bulan, habis gaji. Habis bulan, habis gaji. Gara-gara miras menguasai, melembagai, mewarnai seluruh kehidupan saya ketika saya kerja di kantor pos di sini. Dan setiap malam minggu, tiada hari Sabtu malam minggu tanpa saya hadir di bawah satu patung yang namanya patung Yosudarso. Di situ satu minggu punya uang kantor pos habis di Taman Imbi. Setelah itu merangkak lagi ke Taman Ampera di sana. Malam jam 1 melangkah lagi ke diskotik Paradiso di pelabuhan. Itu pekerjaan sehari-hari saya. Setiap malam waktu saya bekerja di kantor pos Jayapura, tiada hari tanpa minum mabuk, tiada hari tanpa miras, siang dan malam miras. Kasih Tuhan begitu besar bagi Yehezkiel. Gara-gara miras, segala gerakan tambahan terjadi di dalam kehidupan saya. Belok kiri, belok kanan, tanggal 100, tanggal 200, semua segalanya jalan lancar. Bupati meresmikan belok kanan, belok kiri. Dari sini belok kiri, dari Sentani ke sini belok kanan. Lembur sampai satu minggu lembur. Sebab minggu depan ada peresmian belok kanan di sana. Saudara, hancur. Tidak ada kios yang tanpa selamat dari Kemiri sampai Betji. Gara-gara miras. Tangan ini setan bikin lincah. Semua kios dari Betji sampai Kemiri pernah ambil rokok berselop-selop masuk di kantong sini. Satu di sini, 4-5, lalu tukar dengan uang. Lalu jadikan malamnya miras. Begitu pekerjaannya. Tapi luar biasa. Kasih Tuhan dahsyat. Haleluya. Kasih Tuhan hebat. Amin. Satu kali saya kedapatan takor. Waktu saya kerja di loket Tabanas, loket Wesel. Kas saya takor, ada infeksi dari atas turun, periksa uang, tidak ada, uang habis. Dipecat, dikeluarkan dari kantor pos, dipecat, ditegur, didisiplinkan, 3 minggu dikeluarkan. Setelah 3 minggu dipanggil lagi, kembali kerja, tidak, saya bubar lagi, tambah kacau lagi di Jayapura. Sehingga apa yang terjadi? Semua sel yang ada di Jayapura, sel Kodim, sel Propos di Propam, kalau ini sentral ini setiap kali masuk keluar terus. Sel dari Hamadi Angkatan Laut, ini semua karena gara-gara miras. Lembaga Nabire 1 tahun, lembaga Jayapura 1 tahun. Tapi luar biasa, Tuhan menemukan saya. Tuhan sudah menemukan saya. Saya sudah diselamatkan. Padahal saya adalah Yehezkiel.
anak pertama dari seluruh pedalaman Papua dari negeri orang Koteka. Berapa tahun yang lalu, 81 tahun yang lalu, itu misionaris dari negeri yang jauh, dari Amerika di sana, dikirim ke Papua, langsung terobos sampai pedalaman, masuk di jantung Papua, Enarotali, di tepi danau Whistle Meren, di sana masuk di sana, kemudian dirikan pos penginjilan, dan Walter Post yang sekarang sekolahnya dijadikan nama misionari yang pertama masuk di pedalaman, Walter Post 7 sekolah teologi. Dia masuk di sana, kemudian setelah berapa 15 tahun kemudian Yehezkel lahir di Enarotali. Lalu nama Yehezkel dikasih oleh misionaris yang pertama, namanya Yehezkel, dan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi jalan ceritanya, Yehezkel hancur-hancur di kota Jayapura. Yehezkel miras sana sini. Yehezkel jadi tara laku. Dan Yehezkel tak kontan-pantin di Jayapura setiap harinya. Yehezkel keluar masuk penjara. Kehidupannya bobrok, kehidupannya hancur di kota, dan semua tempat-tempat bar habis, minum mabuk, biak punya bar habis, Sorong punya bar habis. Pernah ikut kontingen Papua bola voli, saya ikut dalam main voli, bola kaki juga saya ikut dalam bola kaki, Poskiro tanah Papua, bertanding di Jawa, di Malang saya ikut, saya tendang gol, kepala Poskiro kasih 100 juta, habis 2 hari dalam miras, belok kiri belok kanan di sana di Jawa. Luar biasa pekerjaan begitu. Lalu tahun 76 ikut bola voli lagi di Malang, saya dengan Jansen Monim. Jansen Monim itu anak buah saya, dulu kepala DPU. Dia cap-cap saya punya surat, saya terima uang-uang dari joget, dia di belakang saya, dia cap-cap. Jansen Monim, Jansen Tani yang tinggi-tinggi, sudah jadi DPR sini kah? Dia itu. Oh, kami juga itu luar biasa. Semese Tumir itu berapa tahun yang lalu, luar biasa. Jadi belok kiri belok kanan jalan terus, tapi luar biasa. Tuhan tangkap saya, Tuhan sudah selamatkan saya, surga sudah menjadi milik saya. Amin. Harga mati, sehingga saya tidak bisa membalas kasih Tuhan yang sudah melandai dalam kehidupan saya. Kasih Tuhan itu terlalu dahsyat, yang luar biasa, yang sudah melandai saya. Saya tidak bisa membalas kasih Tuhan itu dengan segala yang milikku, segala yang punyaku, tidak sanggup membalas kasihnya. Itu sebabnya pada waktu saya dikerjakan oleh Roh Kudus, saya sadar, bertobat, buka hati, terima Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya luar biasa mempersembahkan semuanya ini kepada Tuhan. Dan pada waktu itu saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Satu kali saya ditangkap di Nabire, waktu Kapolda Papua datang resmikan Polres yang baru di Nabire. Orang pertama yang masuk penjara sel, buka perawan sel adalah Yehezkel lagi di sana. Yehezkel lagi di sana, Yehezkel lagi di sini. Di mana-mana Yehezkel bikin brutal di angkatan itu, luar biasa. Tahun 74, tahun 80 di sana, Nabire langsung masuk lembaga 1 tahun, luar biasa. Tapi puji Tuhan, saya sudah diselamatkan. Saya buka hati, terima Yesus, mempersembahkan bukan separuh hidup saya, bukan setengah hidup saya, bukan seperempat hidup saya, tapi seantero hidup saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Langsung bertobat. 4 bulan kemudian ada penerimaan sekolah teologi. Saya langsung mendaftar dan saya diterima tanpa testing. Saya langsung diterima di sekolah teologi Nabire Tapioca. Saya langsung diterima di sana.
Dan saya masuk di situ dan saya punya tema dari atau moto dari saya bertobat adalah celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu moto sekolah teologi saya dan moto pelayanan saya sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan, luar biasa, Allah dahsyat, Allah luar biasa, Allah mengasihi semua orang yang berdosa, sehingga pada waktu satu kali bikin KKR di Nabire di Taman Gisi dengan sebuah tema Yesus sahabat orang berdosa. Yesus sahabat orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Dan itu yang saya katakan. Di antara semua orang berdosa, di antara semua pemabuk, di antara semua perampok, di antara semua pesina, yang nomor satu adalah aku. Sayalah orang yang paling berdosa. Luar biasa. Tuhan mengasihi, Tuhan menyayangi orang berdosa. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara-saudara, khalayak KKR malam pemulihan tanah Papua dengan tema penginjilan belum selesai, yang sangat luar biasa yang dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini mari kita semua buka Alkitab kita. Alkitab kita, semua yang ada di lapangan sana, di taman, semua yang ada di kiri sana, di kanan, semua mari kita membuka satu ayat yang inti dari semua ayat. Kalau dari Kejadian sampai Wahyu, firman Tuhan diperas, dijadikan satu inti, yaitu satu ayat saja, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Saya bangkit, kita semua bangkit berdiri untuk kita membacakan ayat satu yang dahsyat, yang luar biasa. Ayat Yohanes 3 ayat 16. Mari kita semua bangkit bersama-sama membaca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Kalau sudah, mari kita membaca bersama-sama Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama sekali lagi kita membaca. 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan yang mulia kepada Tuhan Yesus. Supaya saya dan engkau yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, langit dan bumi diciptakan oleh Allah Bapa, dan segala yang isinya diciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di sana pada waktu awal permulaan, serupa dengan teladan dengan Allah sendiri. Allah menciptakan manusia seteladan serupa dengan Allah sendiri pada hari yang ke-6. Setelah itu, saudara-saudara, Allah menempatkan manusia pertama di dalam Taman Eden. Taman Eden bukan taman impi,
bukan taman imbi, tapi Allah meletakkan manusia pertama di Taman Eden. Di sana Allah memberikan peraturan yang ketat. Semua yang di dalam taman ini boleh kamu menikmati, tapi yang satu ini tidak boleh kamu menjamah dan menikmatinya. Dilarang keras oleh Allah. Di dalam Taman Eden, taman yang penuh kemuliaan Tuhan, taman yang penuh dengan kesenangan dahsyat, taman yang tidak ada peperangan, taman yang tidak ada sakit penyakit, semua segalanya tidak ada musibah, tidak ada tsunami, tidak ada gempa bumi, tidak ada gunung meletus, tidak ada baku adu domba. Taman Eden yang penuh kemuliaan Tuhan. Disitulah manusia pertama ditempatkan oleh Allah. Lalu Tuhan memerintahkan semua segalanya kamu kuasai di dalam taman ini, tapi satu ini tidak boleh. Akhirnya apa yang terjadi di dalam Taman Eden? Manusia pertama tidak menaati peraturan ketetapan hukum-hukum Tuhan. Akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh di dalam dosa. Di mana pada saat manusia jatuh di dalam dosa, kemuliaan Tuhan lenyap sekejap saja. Kemuliaan lenyap, kesenangan lenyap, kebahagiaan lenyap, damai lenyap. Semua yang ada adalah sakit penyakit, peperangan, pertikaian, permusuhan yang melandai di Taman Eden. Dosa membuat semua hilang dari Taman Eden. Dosa mengusir kemuliaan Tuhan. Akhirnya Allah menetapkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dijatuhi hukuman. Upah dosa adalah maut. Upah dari dosa adalah maut. Sensaranya minta ampun. Upah dari dosa, hadiah dari dosa, gaji dari dosa, bonus dari dosa, itu menderitanya minta ampun selama-lamanya dan selama-lamanya di dalam api belerang siang dan malam non-stop. Manusia dibentuk serupa seteladan Allah, tapi hari ini manusia melanggar ketetapan Allah dan manusia jatuh dalam dosa. Akibat dari dosa adalah maut, mendapat sengsara, penderitaan yang minta ampun selama-lamanya di dalam neraka. Allah menciptakan manusia serupa seteladan dengan Allah. Setelah mungkin Allah mendengar berita bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia akan dibuang dalam api neraka, manusia akan menderita selama-lamanya. Mungkin Allah tahu siapa akan menjadi penghuni di surga, sehingga Allah segera membentuk satu tim besar di surga, tim untuk menyelamatkan dunia manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu. Allah membuat program yang besar, program menyelamatkan umat manusia yang jatuh di dalam dosa. Allah tidak mau manusia menderita di dalam neraka akibat dari pada judi, togel, miras, ganja, narkoba, kolusi, korupsi, nepotisme. Allah tidak mau manusia menderita di dalam neraka itu. Sehingga saudara-saudara, luar biasa ayat yang kita baca malam hari ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Amin. Amin. Hai anak-anak jalan di taman, beri tepuk tangannya meriah. Allah sungguh menghargai engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Saya pemabuk, saya pemiras, dengan kamu yang di taman, sama di hadapan Tuhan. Kami semua berharga di mata Tuhan. Beri tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Allah tinggalkan surga yang mulia, datang ke dalam dunia yang berdosa, bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Seperti Yesus Kerikomo dengan semua anak-anak saya, generasi-generasi Papua yang sedang hancur-hancur. Kamu tidak salah, kamu tidak salah. Hai anak-anak narkoba, kamu yang miras, kamu yang ganja, kamu tidak salah, kamu tidak salah. Kamu orang hebat, kamu orang luar biasa, kamu orang berharga, kamu disayang oleh Tuhan, kamu dikasihi oleh Tuhan, kamu diampuni oleh Tuhan. Asal saja datang kepada Yesus, jangan datang kepada yang lain-lain. Jangan lain-lain, mereka akan menolak engkau. Kalau datang kepada Gubernur NMB, kalau datang kepada Tony Mano, mereka akan menolak. Engkau dari mana? Engkau campan-camping, engkau mulut penuh pinang, engkau yang tak laku. Kau dari mana? Kau bubar dari sini. Engkau anak jalanan, engkau tak laku. Tapi Yesus tidak akan bilang engkau begitu. Yesus bilang, marilah hai anakku, aku datang ke dalam dunia mencari engkau anakku. Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu, bergembang, terikat dengan dosa. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan mengasihi engkau, aku akan mengampuni engkau. Luar biasa, itulah Yesus. Yesus luar biasa, Yesus dahsyat. Semua cari Yesus, semua cari Yesus, semua cari Yesus. Papua cari Yesus, gunung-gunung cari Yesus, kota-kota cari Yesus, para pejabat dan cari Yesus, semua anggota DPR cari Yesus, gubernur wakil gubernur, semua anggota DPR cari Tuhan Yesus, seluruh mahasiswa pelajar cari Tuhan Yesus, semua orang Papua cari Tuhan Yesus, semua cari Yesus, cari Yesus, cari Yesus, Yesus, Yesus. Kalau di tanah lain boleh cari yang lain boleh. Kalau di Amerika boleh cari yang lain. Kalau di Australia boleh cari yang lain. Kalau di Jawa sana boleh cari yang lain. Kalau di Papua kena Injil, kena Injil, kena Injil. Harus cari Yesus, harus cari Yesus. Semua orang di atas tanah Papua harus cari Yesus. Hidup di atas Injil, bergerak bersama Injil, membuat strategi di atas Injil, di atas tanah Papua. Seluruh dunia saya pernah ke sana, Australia saya pernah ke sana, ke Israel sudah 8 kali ke sana, Amerika sudah ke sana, di seluruh dunia sudah ke sana. Tapi di